Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu sedang jemaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam suasana salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan pengajian kita tentang masalah fikih atau fikih. Fikih ini perlu kita pahami bersama karena itu menjadi pedoman beraktivitas, pedoman berucap. Jadi harus dengan pedoman itu. Kenapa perlu ada fikih? Karena sebagian kita, mungkin sebagian banyak dari kita belum mampu memahami makna yang terkandung di dalam Al-Quran dan dalam hadis. Jadi fikih itu sebenarnya adalah keterangan atau penerjemahan makna yang terkandung di dalam Al-Quran, dalam hadis. Dengan demikian kita mengenal ada di Indonesia ini mengenal 3 istilah. Ada syariat Islam, ada fikih Islam, ada hukum Islam. Yang dikenal di dunia Islam itu pada umumnya hanya 2, syariat Islam dan fikih Islam. Tidak ada hukum Islam, Pak. Nah, apa itu salah? Tidak salah. Karena itu berdasarkan. Apa bedanya di antara ketiga itu? Kalau kita membedakan, sebenarnya ada persamaannya itu. Kalau syariat Islam itu hukum-hukum yang sumbernya dari Allah. Nah, dari wahyu, dari hadis dan Al-Quran, tapi bersumber dari qat'i, baik qat'iyus subut maupun qat'iyud dilalah, baik eksistensinya maupun makna yang terkandung. Jadi syariat itu langsung dari Allah dan tidak berubah sepanjang masa. Tidak berubah berdasarkan tempat dan waktu. Itu syariat. Tapi ini tidak banyak, Pak. Syariat Islam tidak banyak. Kalau kita tadi berdasarkan pengertiannya, maka hanya dibatasi oleh dalil-dalil qat'i. Dalil-dalil yang pasti. Nah itu. Nah, di dalam Al-Quran, menurut Profesor Nasution, ya paling tinggi banyak itu 250 ayat tentang yang qat'i itu. Artinya tidak bisa lagi diberi takwil. Tidak bisa diberi takwil. Tapi fikih adalah hasil kajian para mujtahid. Itulah sebabnya dia bisa berubah berdasarkan waktu dan tempat. Ya. Dan mestinya setiap 100 tahun ada pembaharuan fikih. Nabi mengatakan setiap 100 tahun ada pembaruan. Jadi hasil kajian para mujtahid itu adalah paling berlaku sampai 100 tahun. Sesudah itu perlu dievaluasi kembali. Nah, kenapa kita mundur? Gara itu. Karena menganggap bahwa hasil kajian para mujtahid itu seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan sebagainya dianggap lagi tidak berubah. Makanya kita pernah mengalami stagnan dalam pemikiran fikih. Seolah-olah tidak bisa lagi berijtihad. Ijtihad tidak bisa lagi karena dianggap sudah sempurna, padahal setiap detik, setiap menit ada peristiwa-peristiwa yang memerlukan kajian fikih. Itulah sebabnya untung ada ilmu yang diciptakan oleh Imam Syafi'i namanya ilmu usulul fiqh. Itulah yang mengkaji hal-hal
jika ada sesuatu yang terbarui berdasarkan tempat dan waktu. Baik Bapak-Bapak sekalian, sedangkan hukum Islam, yaitu para ahli hukum Indonesia mengatakan hukum Islam itu adalah syariat fikih yang sudah diadopsi menjadi hukum positif. Sudah berlalu menjadi hukum Islam. Dulu waktu masih belum diadopsi, fikih tentang perkawinan itu normatif. Makanya dulu tidak ada itu keberatan kalau ada laki-laki yang poligami, tidak bisa keberatan karena hanya berdasarkan fikih normatif. Itu dibolehkan oleh fikih. Syariat mengatakan itu fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Dulu kasihan itu perempuan. Nah, setelah itu tahun 74 lahirlah undang-undang perkawinan kita. Tidak boleh lagi seenaknya begitu untuk berpoligami. Kalau masyarakat luas harus seizin istri. Kalau pegawai negeri 2. Undang-undang nomor 1 tahun 74 dan PP 10 tahun 83. Pegawai negeri ada 2 itu. Harus izin istrinya dan izin atasan langsung. Ini waktu saya sarjana muda, ini kajian saya di sini. Kesimpulan saya bahwa PP 10 dan Undang-Undang nomor 1 itu adalah tidak membuat orang Islam semakin beriman. Ya, justru menebar banyaknya kawin siri. Banyak laki-laki yang berzina di tempat-tempat pelacuran. Kenapa? Karena sudah dilarang poligami. Nah, sedangkan kemampuan perempuan kan hanya paling tinggi produktivitasnya sampai 40-50 tahun. Laki-laki seumur hidup kalau tidak sakit. Itu yang ya. Gurta Kesen Subaco dulu waktu dia pembimbing saya. Waktu saya yang muda, dia mengatakan begini, undang-undang perkawinan dan undang PP 10 ini sebenarnya dalam bahasa Bugis itu lepas sengulundan ketenikona. Kenapa? Karena dia berisyarat bahwa boleh nikah lebih dari satu istri, tapi harus izin istri. Bagaimana mungkin? Al-Quran sudah mengatakan wa uhdiratil anfusus syuhha. Ditakdirkan manusia itu sekikir. Jadi masuk kikir di sini adalah perempuan tidak akan mungkin. Satu di antara 1 juta mungkin ada orang wanita yang membiarkan suaminya nikah. Saya biasa berseloroh kalau mengadakan pengajian pada ibu-ibu pejabat itu. Bu, mungkin masuk surga? Saya kasih kawin ke suami kita. Saya jangan mau deh. Pak ibu kan sudah tua. Nah ibu suami kita itu bagaimana? Daripada bersinah. Nah, ambil mie airnya. Yang penting jangan kau ambil botolnya. Itu ibu-ibu. Kenapa itu? Karena sebenarnya bukan persoalan itu. Itu persoalan harta sebenarnya itu. Mereka. Saya mengatakan, biasa ibu marah kalau saya mengatakan semua wanita mau dipoligami. Enggak Pak, tidak. Semua wanita mau dipoligami. Buktinya kalau wanita tidak mau dipoligami, tidak ada yang menjadi istri kedua, istri ketiga. Terus yang tidak mau dipoligami itu adalah istri. Istri, wanita mau, karena mau jadi istri kedua. Iya. Jadi waktu dia mau menikah mengambil suaminya orang, mau saya. Tapi setelah nikah, mau lagi nikah suami yang ketiga kalinya, dia tidak mau lagi yang keberatan, dia tidak mau. Berarti istri yang tidak mau dipoligami, bukan wanita. Nah, itu. Baik, Bapak-Bapak Ibu sekalian, kajian kita pada sini masih masalah niat. Ini panjang niatnya ini, niat. Yang pertama tentang dalil tentang niat itu. Ada beberapa ayat hadis yang menunjukkan tentang pentingnya niat dalam ibadah,
utamanya dalam ibadah. Yang pertama, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya nilai pahala niat suatu persoalan itu adalah ditentukan oleh niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala urusan itu dinilai berdasarkan niatnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Dua hadis ini masing-masing ayat dan hadis ini masing-masing beda fungsinya. Melahirkan dua fungsi niat, Bapak sekalian. Yang pertama, niat yang berfungsi untuk membedakan suatu ibadah dengan kebiasaan. Itu fungsi niat. Yang kedua, wa ma umiru illa adalah niat untuk diterimanya sebuah ibadah. Mukhlisina. Jadi harus, itulah sebabnya menurut definisi fikih, ibadah itu harus memenuhi dua unsur. Yang pertama itu adalah disukai oleh Allah. Yang kedua diridai oleh Allah. Salah satu di antaranya tidak ada ini, maka ibadah tidak sah. Artinya tidak diterima. Tapi sah. Ada ibadah yang Allah suka tapi tidak reda, tidak diridhoi. Yaitu ibadah yang dilakukan tidak ikhlas karena Allah. Ada anak muda yang selalu datang rajin ke masjid, tapi ternyata niatnya bukan untuk ibadah, tapi untuk ternyata di situ ada calon mertuanya, supaya dilihat oleh calon mertuanya bahwa ini calon menantu saya ini ahli ibadah, padahal sama dengan caleg. Kalau musim begini ini semua caleg pakai songkok, rajin datang di masjid, rajin mengundang itu. Saya dulu waktu masih kuat-kuatnya itu, kalau musim begini ini caleg-caleg itu mengundang itu untuk zikir, membaca Ayatul Kursi, baca secara berjamaah, sekalian terpilih hilang ayatnya, tinggal main kursinya. Itu karena niatnya itu tadi, menyumbang kiri kanan itu bukan niat untuk menyumbang, tapi adalah itu. Sehingga kita lihat beberapa peristiwa lalu itu ada caleg yang menyumbang di masjid karpet mahal tapi tidak terpilih, dia minta kembali. Ya. Itu karena itu. Nah, itu jadi niat di situ adalah menentukan ikhlasnya. Kalau kita beribadah ya Allah suka karena kita datang di masjid ibadah, melaksanakan perintah. Tapi tidak reda karena kita laksanakan dengan tidak ikhlas. Itu satu. Yang kedua, ada ibadah yang Allah reda tapi tidak suka. Kenapa tidak itu? Karena ada orang yang bersedekah, berzakat, tapi hasil korupsi. Itu ibadah yang suka, reda karena ikhlas. Tapi sayangnya uang yang digunakan itu adalah uang yang tidak disukai Tuhan. Karena nyuri sajadah untuk sholat. Itu adalah ibadah yang reda tapi tidak suka. Artinya bahwa ibadah itu harus dilaksanakan sesuai dengan syarat wajibnya, syarat-syarat sahnya, dan harus dilaksanakan dengan menuntut keridaan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian dari situ lahir kaidah. Nah, ini usul fikih lagi ya. Ada kaidah yang mengatakan as-sawabu illa binniyah, la sawaba illa binniyah. Tidak ada ibadah itu yang diterima kecuali dengan niatnya. Kemudian lahir kaidah al-umuru bimaqasidiha. Nilai ibadah itu, urusan itu sesuai dengan maksudnya. Saya dulu pernah mengalami peristiwa yang lucu, kayaknya belum tahu, masih sanawiyah. Di kampung itu kalau mau, karena belum ada dulu tahun 60-an itu belum ada beras. Ya seperti sekarang ini, dulu kita kalau mau bikin itu harus numbuk. Jadi harus dijemur dulu, itu gak banyak. Nah, saya disuruh oleh orang tua saya untuk menjaga itu, karena banyak ayam. Ayam lepas ke kanan ini, kalau tidak dijaga itu berkemurung itu ayam. Ayamnya tetangga, ayamnya sendiri. Nah, sementara saya sholat karena tidak bisa tinggalkan tempat itu, Allahu Akbar. Tiba-tiba banyak ayam berkerumun. Gimana caranya ini? Kalau saya ini batal sholat saya. Terpaksa saya pakai ayat Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Artinya apa? Saya baca ayat ini bukan untuk ibadah, tapi untuk mengusir ayam. Maka tidak ada pahalanya di situ. Sah-salahnya sah. Ya. Tapi tidak ada pahalanya. Kenapa? Karena maksudnya bukan untuk menjadikan itu ibadah, tapi menjadikan untuk mengusir ayam. Ya. Ada orang yang sementara sholat, kemudian ada yang minta minta bukakan pintu. Pak Ustaz, buka pintunya. Bagaimana caranya ini? Wah, saya baca ayat padkhuluha khalidin. Itu kan ayat itu. Saya kira itu. Jadi fungsi daripada niat itu ada tadi dua. Ada ibadah yang memerlukan dua niat. Ada yang memerlukan hanya satu niat. Saya kira tidak semua itu. Yang dalil yang ketiga adalah al-ibrat bil unqudi lil maqasidi wal ma'ani, la lil alfadi wal mabani. Jadi pekerjaan itu, urusan itu ditetapkan berdasarkan maksudnya dengan atau maknanya, ya, bukan lafadznya. Makna dari kaidah ini adalah ada orang yang hanya mengandalkan lafadz. Misalnya usolli pada salatis subhi. Itu lafadz. Besar-besar lafadznya, tapi tidak sampai di hatinya. Maka ini tidak bisa, ini tidak sah ini. Jadi yang dimaksud di situ adalah apa maksudnya, apa maknanya. Bukan berdasarkan lafadz atau penetapannya. Jadi dalam beribadah itu yang dihitung maknanya. Makanya ada pertanyaan. Ada orang yang datang di masjid karena azannya itu azan asar misalnya. Tapi ketika dia sholat, dia mengatakan usolli fasalat duhri arbarakatin. Dia ucapkan duhri. Apakah sholatnya sah? Sholatnya sah. Kenapa? Karena maksud yang berdasarkan kaidah ini al-ibrat bil unqudil maqasid. Maksudnya datang dari rumah, memang waktu asar dia dengarkan sholat itu, datang ke masjid ini untuk sholat asar. Tapi ternyata di dalam ketika dia sholat, usollinya mengatakan usolli fa salatid duhri. Pertanyaannya, apakah sholatnya sah? Sah. Kenapa? Karena tadi berdasarkan kaidah ini
Itu yang apa yang ada maksudnya. Apa yang makna yang kedatangannya di sini adalah untuk sholat asar. Meskipun dalam kenyataannya dia mengucapkan sholat zuhur. Nah, itu ya namanya. Itu saya kira tentang kaidah-kaidah yang terkait dengan niat. Saya ke itu tentang tempatnya niat. Ini dia. Dan juga menjadi perdebatan di kalangan para mujtahid, di mana tempat niat itu. Di sini dikatakan semua ulama bersepakat bahwa tempat niat adalah hati. Ya, bukan di mulut. Niat dengan hanya melafalkannya di lisan saja belum dianggap cukup. Melafalkan niat bukanlah suatu syarat. Namun ia disunnahkan oleh jumhur ulama selain mazhab Maliki dengan maksud untuk membantu hati dan menghadirkan niat. Jadi kecuali Imam Malik, dia memakruhkan lafaz niat itu. 3 ulama yang lain dia mengatakan boleh usolli pada salat subuhi, boleh. Tapi dimaksudkan untuk mengantar orang ke niat. Imam Malik ketika dia berwudu di rumahnya, datang di sini, dia langsung sholat, tidak perlu lagi sholat karena sudah dari sana. Dari sana, dari rumahnya. Makanya kita ada orang langsung Allahu Akbar. Orang-orang Syafi'i mengatakan, ini orang kok tidak niat-niat ya kan, padahal niatnya sudah jadi di sana. Itu. Tapi ada masalahnya itu. Kalau kita gunakan ini ada masalahnya. Apa masalahnya? Kalau kita sudah niat, tidak boleh dirusak dengan kata-kata lain. Sudah berniat dari rumahnya. Tiba-tiba datang tetangganya itu, mau kemana Ustaz? Saya mau ke masjid, sudah rusak niatnya. Karena sudah disalahi oleh kata-kata yang itu. Itu masalahnya di situ. Tapi kalau konsisten, tidak dirusak, tidak ngomong-ngomong sampai itu lakban, itu boleh. Menurut Imam Malik. Tapi itu rawan. Apalagi kita ini bertetangga ini, rawan sekali. Al-umur bil qasid ya. Kode ini begini. Itu juga bagian daripada bicara sebenarnya. Ya, jadi seluruh ulama kecuali Imam Malik itu bukan mensunatkan, ya, membolehkan untuk melafalkan niat untuk mengantar. Kita masyarakat yang sudah berilmu tentang itu tidak ada masalah. Masyarakat awam tidak tahu apa lagi. Ya, kira-kira begitu ya. Jadi ada orang yang usalli, ada yang mengatakan usalli itu ya, memang usalli itu bukan niat. Saya dulu waktu membahas kajian ini di S3 itu adalah saya mengatakan kalau orang sudah usalli masih bisa berjoget. Untuk meyakinkan mereka bahwa usalli itu bukan niat. Itu saya kira mengapa niat dalam semua ibadah itu harus di hati? Karena niat merupakan bentuk pengungkapan keikhlasan. Itu dia tadi. Jadi tadi niat. Jadi niat ungkapan keikhlasan dan niat untuk membedakan antara ibadah dan tradisi. Orang mandi wajib kalau tidak berniat ya sama dengan mandi biasa. Oleh karena itu situ ada niat. Ya. Nah, di sini ini misalnya mandi wajib itu hanya satu niatnya untuk membedakan antara ibadah dan mandi biasa. Tidak ada niat ikhlas di situ. Apa sih yang mau dianukan itu? Berbeda dengan sholat. Sholat itu memerlukan 2 niat. Niat untuk membedakan dengan sholat yang lain dan niat untuk menyatakan keikhlasan.
Ah. Ada orang mengatakan, saya berniat sholat ikhlas karena Allah. Tapi maksud dalam hatinya datang di masjid itu bukan untuk itu. Berkali-kali mengatakan saya niat ikhlas, belum tentu diterima. Karena Tuhan itu melihat apa yang diniatkan. Al-umuru bimaqasidiha. Jadi hati-hati Bapak sekalian ya dalam melaksanakan ibadah itu. Karena ada niat mungkin yang tidak disadari ternyata kita riya. Ada seorang pimpinan perusahaan, tapi dia beriman. Ketika anak buahnya datang di rumahnya meminta penjelasan sesuatu, maka dia jelaskan. Kemudian anak buahnya merasa bersyukur karena mendapat penjelasan dari ketuanya. Tapi setelah tadi pergi, orang ini menajadari bahwa ada riya. Kenapa? Dia menganggap lebih hebat dari orang tadi. Maka untuk menghapus riaknya tadi, dia ambil pel, kemudian dia pel di dalam rumahnya. Apa? Pel. Datang anak buahnya. Hei, kenapa Pak yang tidak membantu? Ada. Tapi saya ingin menghilangkan riak tadi karena datang tadi temamu di sini minta penjelasan. Tapi saya merasa bangga. Itu niat bahayanya itu Pak. Yang sampai memang ini ya kalau niat untuk membedakan antara ibadah dengan tradisi tidak ada masalah Pak. Yang paling parah ini karena tidak sadari kita sudah riya. Nah itu Allah tidak rela. Kalau kita melaksanakan ibadah tidak dengan ikhlas, itu apa sah itu. Karena seluruh syarat-syaratnya, makanya tadi mengatakan bahwa fikih mengatakan bahwa untuk diterimanya ibadah itu harus disukai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, penuhi syarat rukunnya, kemudian laksanakan dengan ikhlas. Pembicaraan mengenai tempat niat itu menghasilkan 2 poin kesimpulan. Yang pertama, niat tidak cukup hanya dengan menggunakan lisan tanpa ada keinginan di hati. Pertama, karena Allah mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Kami tidak diperintah kecuali menyembah Allah dengan ikhlas. Ini hati-hati Pak, karena terkadang ya riya itu jangan sampai kita mengatakan ada orang yang tidak jadi bersedekah, tidak jadi datang masjid karena takut dikatakan oleh riya. Itu juga riya. Jadi jangan yang penting tadi. Ada orang mau bersedekah tapi dilihat banyak orang, dia tidak mau. Takut dikatakan riya. Padahal dia tidak menyadari bahwa penilaian riya dan tidaknya itu bukan orang manusia tapi adalah Allah. Mau dilihat orang, mau tidak dilihat orang, sama saya. Yang penting hati itu diperbaiki. Ini yang yang sering kita lalai dalam memaknai itu. Poin ini dapat dikembangkan menjadi 2 poin lagi. Yang pertama, apabila ada perbedaan antara ucapan lisan dengan suara hati, maka yang diakui adalah suara hati. Seperti tadi yang saya contohkan itu. Ada orang yang berniat sudah dengar, memang waktu asar dia datang di masjid, kemudian salah ucap barangkali, maka yang dinilai hatinya. Maka salatnya sah karena niatnya itu hatinya mengatakan saya sholat asar. Kira-kira itu yang yang poin daripada satu itu. Contoh-contoh misalnya, kalau seseorang niat berwudu dengan hatinya, sedangkan lisannya mengatakan mencari kesegaran,
maka wudhu orang tersebut sah. Ya. Artinya tadi ada misalnya azan, dia datang ke itu untuk berwudhu, niat berwudhu. Tapi ternyata ucapannya untuk mencari kesegaran, makanya dihitung adalah niatnya tadi, maka dia sangat sah. Ya. Tapi apabila yang berlaku adalah sebaliknya, maka tidak sah. Niat dalam hatinya memang untuk mencari kesegaran. Dia apa? Dia sesuai dengan itu. Dia basuh tangannya, basuh mukanya, basuh sampai siku dan sebagainya. Tapi niatnya untuk mencari segar karena dari keluar misalnya panas barangkali ya. Tapi niatnya untuk mencari kesegaran, maka wudunya itu tidak sah. Berdasarkan kaidah itu. Tadi. Begitu juga apabila seorang niatnya salat zuhur dalam hati namun lisannya mengatakan salat asar, atau hatinya berniat haji namun lisannya menyebut umrah, atau sebaliknya, maka yang dianggap sah itu adalah apa yang disuarakan oleh hatinya. Yang apa namanya? Maka tadi ada yang tadi Imam Malik mengatakan tidak perlu itu, malah makruh itu, tidak ada usallinya pada Nabi. Ya. Malik itu anggap makruh itu, malah ada yang ekstrim itu haram, tidak boleh, bidah. Tapi ulama lain mengatakan tidak. Minimal itu boleh, artinya untuk mengantar. Ya, untuk mengantar. Makanya banyak orang yang berpuasa sakit, padahal Nabi mengatakan sumu tasihu. Kenapa? Karena tadi dia tidak berniat, hanya membaca niat. Kalau kita berniat dalam hati, niat fungsinya di situ samping ikhlas tadi, fungsinya di sini adalah file untuk menghapus rasa lapar dan rasa haus. Jadi kalau niatnya betul-betul dalam hati ikhlas, maka dia, coba lihat dulu waktu saya masih merokok, wah dalam setiap berapa menit saja itu tidak merokok itu. Makanya dulu kalau saya beri kuliah Pak, belum ada larangan itu satu bungkus itu mulai pokoknya sampai selesai. Satu kali bakar. Itu ya, itu luar biasa itu. Jadi, tapi kalau bulan puasa, tidak ada itu hilang. Coba kalau tidak puasa, coba jangan makan sampai jam 10. Itu kan luar biasa Pak laparnya, sudah mulai keroncongan. Tapi kalau berpuasa, tidak ada itu hilang. Karena niatnya tadi berfungsi untuk menghilangkan rasa lapar dan dahaga tadi. Tapi kalau hanya di mulut, pasti sakit. Karena tadi dia hanya menahan lapar, bukan berpuasa, ya niatnya itu tadi. Dalam kitab fikih mazhab Hanafi disebutkan, barang siapa tidak mampu menghadirkan niat dalam hatinya, atau dia selalu ragu dalam niat yang dilakukannya dengan hati, maka cukup baginya melafalkan niat tersebut dengan lisan, karena Allah mengatakan tidak membebani seseorang melainkan sesuatu dengan kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan. Jadi kalau Imam Abu Hanifah bisa. Ya. Artinya ada orang yang susah untuk melahirkan itu, bolehlah kalau menurut Abu Hanifah. Kalau yang lain tidak, harus ada hati. Yang kedua tadi, jika seseorang secara tidak sengaja mengucapkan sumpah billahi, maka menurut jumhur ulama selain mazhab Abu Hanifah, sumpahnya tersebut tidak terjadi dan dianggap sumpah main-main. Itu terkadang kita main-main itu, artinya tidak sengaja itu. Tapi kalau ada niat memang untuk meyakinkan orang, itu dia bisa sumpahnya itu. Kalau dilanggar itu harus berpuasa 3 hari. Sumpah itu dengan billah tadi, wallahi dan sebagainya. Ya, sama dengan itu. Masih baru ini Pak ikannya, masih baru Pak.
itu kan delaka. Nah, ya, itu juga bagaimana itu. Ya. Kalau sekedar istiahnya itu tadi meyakinkan saja memang, tapi kalau betul-betul adalah niatnya untuk menyatakan bahwa itu ikannya masih baru, maka itu sumpah tidak bisa lagi, harus dibayar dengan tiap hari berpuasa. Itu yang kemudian yang ketiga, apabila seorang mengartikan talak, ya, dan al-itqi makna syariatnya adalah memerdekakan budak dengan selain makna syariah seperti lafaz talak diartikan terlepasnya ikatan rantai atau tali atau menggabungkan sesuatu dengan yang lain, maka lafaz talak di sini dan dalam itqi ini tidak diterima dan dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kata misalnya memutuskan. Jadi talak itu kan arti bahasanya dan memutuskan. Kalau dimasukkan adalah seorang hamba misalnya saya merdekakan, tak dengan kata talak tadi memutuskan. Ternyata yang dimaksudkan adalah memutuskan rantai. Itu tidak berarti memerdekakan. Misalnya, makanya tapi kalau dalam suami istri, kalau hanya sekedar main-main, tapi makanya dihasilkan supaya suami jangan sembarang ngomong. Karena banyak kata-kata yang bisa bermakna talak. Misalnya, ya talak salah. Misalnya katakan, kalau begitu kembali ke rumah orang tuamu. Itu juga kalau niatnya untuk menalak dia, maka itu terjadi. Kira-kira itu. Saya tidak suka kamu. Itu satu. Yang kedua adalah main-main. Saya lihat kamu ini tidak nafsu kali, sama aja dengan ibuku. Itu namanya zihar. Dalam fikih zihar. Bahaya. Tidak boleh, harus dibayar itu, dibayar 10 hari berpuasa itu. Kalau menzihar istri, menganggap punggung istri sama dengan punggung ibunya. Nah itu. Ada lagi yang ilah. Ilah karena marah sama istrinya, dia bilang, saya mau tidur kamu deh, tidak mau lagi saya bersama dengan kamu. Saya mau lagi tidak tuh, saya mohon. Itu juga ilah. Kalau itu dibiarkan sampai 4 bulan, kalau sampai 4 bulan mau kembali harus bayar denda. Bayar kafarah. Kalau tidak boleh langsung betul. Boleh langsung ditalak. Kalau mau kembali harus bayar kafarahnya. Kalau boleh langsung menjadi talak. Jadi kesimpulannya bahwa niat itu adalah mempunyai dua fungsi, tempatnya di hati. Fungsinya adalah untuk membedakan ibadah dengan pekerjaan biasa, tadi seperti mandi. Kalau tidak niat ya mandi biasa, mandi tradisi. Salat juga begitu, kalau tidak ada niat untuk itu, maka karena ulama menggambarkan itu dalam sebuah makna sofistiknya itu. Itu katanya kalau kita berdiri untuk salat, seluruh salat berkumpul di sekeliling kita. Begitu setianya salat kepada manusia. Berkumpul. Tapi begitu kita niatkan salat zuhur, maka seluruh salat asar, salat isya itu semua mundur. Itulah fungsinya tadi, untuk membedakan pekerjaan ibadah atau pekerjaan biasa, olahraga biasa. Dan yang kedua adalah niat adalah menentukan apakah ikhlas kita lakukan atau tidak. Jadi, dua. Ada ibadah-ibadah tertentu yang tidak hanya memerlukan satu niat, seperti mandi tadi. Mandi wajib itu hanya satu niatnya. Ada ibadah memerlukan dua. Ada niat ikhlas dan niat untuk membedakan antara pekerjaan ibadah dan ibadah.
Saya kira demikian. Makasih atas pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.